Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani. Masih di episode 2 dari Diari Jomblo. Kalau Ustaz Felix Xiao buat ngaji jomblo, kalau kita buat diari jomblo. Kenapa? Karena ya ini bukan pengajian, tapi ini bentuk sharing sesama jomblo. Kalau Ustaz Felix ngomongin jomblo atau ustadz-ustadz yang lain ngomongin jomblo saat mereka udah gak jomblo, Ana mau sharing sama teman-teman jomblo dan saat anak keadaan sebagai jomblo, dan kita kasih judul video ini Berdamai dengan Takdir, hari Selasa tanggal 23 November. Mukadimah dulu sebelum ke judul, bahwa kemarin Ana mengajar tafsir di pesantren ini, dan kami lewat di surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian berperang, padahal kalian gak suka perang itu. Tapi bisa jadi kalian gak suka sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Allah tahu dan kalian gak tahu. Nah, Ana langsung nyeletuk. Ana bilang ayat ini suka dipakai orang-orang yang ditolak dalam konteks perempuan dan laki-laki ya. Misalnya ada laki-laki datang menginginkan perempuan, ditolak, entah itu alasan apapun. Kemudian ya itulah salah satu cara menghibur dirinya. Mungkin ada yang nasehatin, bisa jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagimu. Begitupun wanita misalnya suka ke laki-laki terus ngasih kode tapi gak kunjung datang, ya udah tinggal bilang bisa jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan ini bisa dipakai bukan hanya konteks ini ya, bisa dipakai hal-hal yang lain yang kita inginkan. Kita menginginkan sesuatu, mungkin kita ingin sebuah pekerjaan, kita mau kerja, ngelamar kerja, pengen masuk situ, atau mungkin pengen masuk kuliah, kita ngelamar, kita daftar, gak keterima, ya udah tinggal hibur diri aja. Bisa jadi kamu ingin sesuatu, kamu cinta sesuatu, kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah itu. Kemudian saya menyampaikan sebuah kaidah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Patokan untuk memaknai ayat atau untuk memahami ayat itu adalah dilihat redaksi keumuman lafadznya. Dilihat keumuman lafadznya, tidak dilihat dari sebab khususnya, sebab khusus ayat itu turun. Nah, dan di ayat lain sebenarnya ada juga konteks yang berbeda tapi maknanya hampir sama. Kayak di surah An-Nisa ayat 19. Potongan akhir ayatnya wa ashiruhun nabil ma'ruf, dan pergaulilah mereka. Siapa mereka tuh? Istri-istri kalian, wanita-wanita kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, dan jikalau kalian membenci mereka, membenci wanita-wanita kalian, ini menunjukkan ya para suami juga bisa jadi membenci istrinya gitu. Nah, tapi Allah bilang apa? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'au wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika bisa jadi kamu membenci sesuatu hal dari wanitamu itu padahal Allah memberikan padanya kebaikan yang banyak. Tuh lihat. Ini firman Allah kepada orang-orang yang sudah menikah terus membenci istrinya. Allah memerintahkan pergaulilah mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Kalau kalian benci, nih para suami, kalau kalian benci istri-istri kalian, bisa jadi kamu benci suatu hal tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Coba kalau dipakai konteks yang belum menikah gimana? Berarti kebalikannya. Sekarang nih yang sudah menikah bisa jadi benci kan? Bisa jadi benci kan ke istrinya. Allah bilang kamu boleh jadi benci ke istrimu itu, ke wanitamu itu, tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ingat kebaikannya, ingat kenapa kamu nikah sama dia. Nah, konteks yang belum menikah, kenapa? Karena yang belum menikah
yang harusnya gak ada cinta, yang harusnya yang harusnya gak ada cinta, bisa jadi kan ada cinta di situ. Misalnya lelaki melihat seorang wanita langsung timbul cinta, ya mungkin sih, tergantung memaknai cinta itu apa. Nah, langsung cinta, tapi ingat, misalnya ditolak, langsung hibur diri, wa asa antakrahu syai'a wa huwa wa asa antahibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai, mencintai sesuatu dan padahal itu buruk bagimu. Kenapa kita harus menghibur diri dengan itu? Karena pada nyatanya dia gak mau sama kamu tuh ditolak gitu. Nah, untuk konteksnya dengan judul video ini berdamai dengan takdir, ana ya mengira dan ana berharap demikian, dalam konteks perempuan, ana hanya berharap ini mah ya, ana bisa berdamai dengan takdir. Artinya apa? Ana mencari, ana siap ditolak, siap. Ana siap diterima, siap. Dan ana gak pernah sedih sedikit pun saat ada yang luput dari ana dalam konteks perempuan ini ya. Kenapa ana bahas ini? Karena ana mungkin sedikitnya menemukan kita bilangnya ustadz muda, ustadzah muda yang belum menikah, bahkan mungkin penghafal Quran, mau nikah ditolak, sedih. Nah, dari mana ini kesedihan ini? Padahal secara teori semuanya udah dapat tentang teori takdir. Saya gak bahas teori takdir di sini, takut videonya terlalu panjang. Teori itu kita udah tahu, mungkin karena penonton anak kebanyakan santri ya, atau mungkin anak-anak ngaji dan lain sebagainya. Mungkin selain anak ngaji juga ahlan wa sahlan. Teori itu kita udah tahu. Silahkan lihatlah, kalau masalah teori mah tinggal praktek. Kita pernah gak sih kehilangan? Antum pernah gak sih kehilangan barang misalnya? Pernah gak sih? Misalnya ada yang pernah kehilangan HP, ada yang pernah kehilangan motor, ada yang pernah kehilangan uang, dompet dan lain sebagainya. Pernah gak sih? Terus apa yang kamu lakukan setelah kehilangan itu? Kamu ngeluh. Dengan kamu ngeluh, ketemu gak itu? Enggak kan? HP hilang, ngeluh, ketemu dengan keluhan? Enggak. Dompet hilang, ngeluh, menyesal, kenapa begini, harusnya begini, seandainya begini, ketemu gak gara-gara itu? Tapi coba kalau kita kehilangan sesuatu, langsung kita istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung kita berusaha ikhtiar nyari, cari ke sini, telusuri lagi tempat-tempat yang pernah kita datangi. Oh, ketemu, alhamdulillah. Gak ketemu yang alhamdulillah. Dan alhamdulillah Anda punya pengalaman hilang HP 2 kali dan beda kasus. Yang pertama hilang HP dan hilang selamanya, dan yang kedua hilang HP dan saat ditelepon alhamdulillah orangnya mau balikin. Artinya teman-teman, siaplah kehilangan. Dalam konteks berdamai dengan takdir untuk jomblo-jomblo ini, saat ditolak, ingat, saat pengen maju harus siap ditolak. Dan saat ditolak, mau ngeluh atau mau maksain, mana mungkin antum mau maksa seseorang yang gak mau sama antum. Dan kalau antum misalnya mikir, masa sih ada yang kayak begitu? Ya ada, dan ana menemukan. Makanya ana bahas ini. Semoga semuanya tersadar dan bisa melatih diri untuk ridho dengan takdir Allah. Datang ya ditolak, ya udah. Buat apa nangis, buat apa ngeluh gitu. Ya, videonya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.